Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror yang part ke-10. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah berhasil menyelesaikan misi dari Ratu Yukue dan berjanji akan membantunya membalaskan dendam ke hantu Taois. Lin Feng bilang ke Ratu Yukue kalau hantu Tao akan sulit ditemukan. Dia bertanya kenapa Yukue tidak ikut saja dengannya dan mencari bersama. Sekalian kalau bersama Yukue, Lin Feng bisa meningkatkan poin ikatannya. Yukue tampak sudah menghilang dan menjadi sebuah token hantu yang berbentuk mahkota emas. Mahkota itu ada di tangan Lin Feng dan ini akan bisa dipakai kapan saja. Lin Feng sudah OTW kembali ke kota untuk membantu Tang Zue mengamankan pemberangkatan satelit. Sementara itu di pusat peluncuran satelit kota Huan, terlihat Tang Zue yang menyapa kedatangan Lin Feng. Lin Feng sudah turun dari kuda dan menyapa balik Tang Zue. Tang Zue bilang setelah kabar Lin Feng sudah datang, markas sudah memulai persiapan dan memutuskan untuk meluncurkan satelit di malam hari. Bayan bilang pada siang hari ada lapisan awan yang tidak bisa dihilangkan dan markas khawatir akan terjadi kesalahan sehingga mereka memutuskan memilih malam hari. Bayan bilang teknisi yakin tidak akan ada masalah selama mereka bisa memblokir gelombang hantu dan mereka mengandalkan Lin Feng dan Tan Zue. Setelah itu Bayan memandu Lin Feng masuk ke dalam. Tempat ini adalah pusat peluncuran satelit setelah 100 tahun pemulihan. Banyak teknologi yang rusak. Informasi Wan Xin di sini masih di dalam kondisi yang baik dan dapat melatih kembali para peneliti. Sementara untuk peneliti ilmiah kurang baik, jadi mereka mencari dari warga biasa yang bukan master hantu dan punya IQ yang tinggi. Kedatangan Lin Feng tentu saja membuat para master hantu yang ada di situ lega. Mereka sudah tahu kehebatan Lin Feng dan senang tuan kota berhasil mengundangnya. Setelah itu tampak Lin Feng sudah sampai di dalam sebuah gedung yang di dalamnya ada dua orang dan di belakangnya ada pesawat luar angkasa yang ternyata itu adalah satelit yang akan diberikan ke Lin Feng. Bayan juga memperkenalkan dua wanita yang menjadi direktur pusat peluncuran. Yang tinggi ini bernama Jiu Guan, sekaligus panglima pusat peluncuran satelit. Dia adalah master hantu tingkat bumi kedua. Di sebelahnya ada Wei Xiaohuan menjadi pemimpin engineer di sini. Jiu Huan mengandalkan Lin Feng untuk masalah perlindungan dan dia juga memuji Wei Xiaohuan yang sudah menjadi pemimpin di dalam proyek ini. Lin Feng juga memujinya, dia sudah bersusah payah untuk proyek ini bisa berhasil. Mendengar pujian itu dari Lin Feng membuat Xiaohuan tersipu. Setelahnya, Jiu Huan memimpin semua orang untuk bersiap dan pemeriksaan dimulai. Lin Feng dan Tang Zue akan istirahat sebentar dan mengisi ulang tenaga mereka untuk peluncuran nanti malam. Dan pada malam harinya, tampak di ruang kontrol, para teknisi melihat mesin yang sudah siap meluncurkan satelit pertama. Hitungan mundur sudah dimulai. Satelit pertama berhasil sukses. Lin Feng yang berada di luar bertanya apakah semua baik-baik saja. Tang Zue melihat alat deteksi. Untuk saat ini, belum ada aura hantu yang muncul. Tapi masih ada lebih dari 10 jam memasang kembali satelit kedua dan meluncurkan dua roket yang tersisa. 3 jam kemudian, Xiao Kuan melihat kalau satelit pertama sudah sampai di orbit dan meminta meluncurkan satelit kedua. Setelah itu, Tang Zue melihat kalau ada yang datang. Gelombang hantu sudah mulai ganas. Dia bingung dan bertanya ke Lin Feng bagaimana cara untuk bertahan dari ini. Saat itu ada portal yang terbuka. Keluar Bayan dan juga Jiu Guan yang datang untuk membantu. Lin Feng bilang akan membiarkan hantunya menutupi seluruh kota pangkalan dengan domain hantu. Meninggalkan 100 master hantu di dalam kota untuk menjaga tembok dan semua master hantu lainnya akan mendukung di arah barat laut. Lin Feng meminta Tang Zue, Bayan, dan Xiu Guan membantu mereka menangani semua hantu di tingkat abyss kedua. Untuk hantu tingkat atas,
Dan hantu di atas level itu biarkan Lin Feng yang menanganinya. Ketiganya setuju dengan rencana Lin Feng. Lin Feng memanggil Jiang Wei dan memintanya menyembunyikan seluruh kota dengan wilayah hantu. Jiang Wei sudah membuka wilayah hantunya dan menyelimuti seluruh kota. Jiu Huan memimpin master hantu keluar dan mereka yang ikut kagum melihat wilayah hantu Lin Feng yang menutupi seluruh kota. Jiu Huan memulai membersihkan roh jahat yang datang. Dia menyuruh master hantu lain mengurus keroconya saja sementara dia akan berhadapan dengan hantu tingkat abyss pertama. Lin Feng memanggil 4 hantunya dan bilang akan menandai seluruh hantu abyss level 2. Tong Tong dan Zuan Hua berhasil mengalahkan roh jahat dan mendapatkan 12.000 XP. Begitu juga dengan Ling Luo dan King Chu yang bekerja sama mengalahkan satu hantu. Lin Feng mengamati medan pertempuran. Katanya hantu abyss tingkat 2 tidak lagi menarik perhatiannya. Tapi skala ini pasti ada hantu abyss tingkat ketiga yang sedang bersembunyi di belakang. Sementara itu di tempat lain terlihat Tang Zue dan Baiyan juga berhasil mengalahkan satu hantu abyss. Tapi saat itu Baiyan berteriak hati-hati. Di belakang Tang Zue muncul hantu abyss yang sudah siap menerkamnya. Saat itu tiba-tiba ada daun hijau yang berdatangan dan menebas tubuh hantu itu. Hal itu membuat Tang Zue kaget apakah itu berkat Lin Feng. Tebakannya salah. Dia melihat ada hantu tukang pos yang berlari kencang. Hantu tukang pos berlari menghancurkan apapun yang dia lewati. Tang Zue mengabari hal itu ke Lin Feng dan dia tidak bisa merasakan level hantu itu. Lin Feng melihat kalau hantu tukang pos yang datang dengan cepat menghancurkan hantu-hantu lain. Lin Feng bilang jangan khawatir, dia adalah kenalan lama. Tujuan hantu tukang pos tentu saja untuk mengantarkan surat, yang ternyata pelanggannya adalah salah satu roh jahat yang ikut di dalam gelombang hantu saat ini. Lin Feng sudah tahu itu, tapi dia bingung kenapa hantu itu sampai menghancurkan hantu yang dia lewati. Apakah hantu tukang pos itu sedang terlambat? Lin Feng menemukan ide bagus setelah tahu ada fitur seperti itu. Lin Feng menyuruh Tong Tong untuk segera mengambil tas hantu tukang pos. Tong Tong terbang dan sudah sampai di belakang hantunya. Dengan cepat Tong Tong berhasil merebut tas hantu tukang pos dan membawanya pergi. Melihat harta kesayangannya dicuri, membuat hantu tukang pos begitu marah. Lin Feng menyuruh Tong Tong mengikutinya. Mereka akan memutari tempat ini. Hantu tukang pos tidak bisa diserang hantu lain. Tapi Lin Feng dapat menggunakan hantu tukang pos untuk menyerang hantu lain yang dia lewati secara instan. Dan hal itu benar-benar terjadi dengan sangat baik. Hantu kurir yang begitu marah berlari menabrak setiap hantu. Lin Feng senang, tapi saat melihat sistem memberinya XP juga untuk setiap hantu yang ditabrak hantu tukang pos, itu membuat Lin Feng semakin senang. Master hantu di atas tembok melihat apa yang dilakukan Lin Feng. Dan berkat Lin Feng, gelombang hantu itu sedikit berkurang. Tapi gelombang hantu ini skalanya tinggi. Sudah ada tembok kota yang berhasil mereka tembus. Dan hantu-hantu itu mulai masuk ke dalam kota. Lin Feng sudah sampai di lubang tembok itu dengan bantuan hantu tukang pos. Lin Feng membersihkan setiap roh jahat yang ingin masuk ke dalam kota. Berkat itu, hampir semua hantu di luar tembok kota berhasil dibersihkan. Saat itu, Lin Feng memanggil Jiang Wei, memintanya menggunakan tentakel pencabut jiwa. Jiang Wei terbang ke atas dan menggunakan tekniknya. Banyak roh jahat yang sebelumnya menyelinap masuk ke dalam kota berhasil disedot jiwanya oleh Jiang Wei. Melihat pertempuran yang sedang berlangsung, Lin Feng senang rencananya berhasil dan gelombang hantu ini semakin berkurang. Setelah beberapa saat, sistem tidak muncul lagi, membuat Lin Feng bingung. Dia menoleh ke belakang dan tidak melihat adanya hantu kurir yang sebelumnya berlari mengejarnya. Apalagi hantu level rendah lainnya juga menghilang. Lin Feng menoleh ke sana kemari melihat apa yang terjadi. Saat itu ada banyak paku yang terbang dari belakangnya.
Zuan Hua bergerak dengan cepat membuat pelindung sebelum paku itu mengenai masternya. Ling Luo membuat klon payung dan melesat maju menghilangkan asap tebal. Lin Feng penasaran apa yang ada di depannya. Itu adalah peti mati berukuran besar dan ada juga motif wajah Buddha. Roh hantu patung Buddha membawa peti mati yang dirantai di punggungnya. Namanya peti mati kepala Buddha. Roh jahat habis tingkat ketiga. Lin Feng kesal melihatnya dan bertanya-tanya di mana hantu tukang pos yang menjadi bantuan menghabisi gelombang hantu ini. Di tempat lain, Jiu Huan menerima laporan adanya hantu habis tingkat ketiga yang muncul di arah timur. Jiu Huan dengan cepat menuju ke sana dan menyuruh master hantu lain mengevakuasi warga untuk menjauh dari jangkauan wilayah hantu milik hantu tersebut. Kembali ke Lin Feng yang terlihat sedang bertempur melawan peti mati kepala Buddha. Banyak peti mati yang muncul di sekitar Lin Feng. Peti mati itu mulai terbuka satu persatu. Master hantu yang melihat itu pun mulai gugup apa yang akan keluar dari situ, apakah zombie. Tapi setelah peti mati itu terbuka, mereka melihat kalau itu kosong. Setelahnya tiba-tiba saja, master hantu itu sudah sampai dan masuk ke dalam peti mati. Begitu juga yang terjadi ke Tang Zue, Baiyan, dan Ji Huan. Bahkan mereka tidak bisa memanggil hantu masing-masing. Hantu mereka yang berada di luar pun kebingungan di mana masternya kok menghilang. Lin Feng berhasil selamat berkat pelindung ciptaan Jiang Wei yang mencegahnya masuk. Lin Feng tahu ini adalah teknik hantu teleportasi dan itu benar-benar menyegel seluruh domain hantu ke dalam peti mati. Bahkan master hantu bumi tingkat kedua pun akan tertangkap. Beruntungnya Lin Feng mempunyai Jiang Wei yang bisa melindunginya. Lin Feng kesal bukan hanya berurusan dengan hantu abis tingkat ketiga. Sekarang dia harus memperhitungkan nasib mereka yang tertangkap wilayah hantu dan bingung bagaimana cara melawannya. Sementara hantu tukang pos ternyata juga lagi santai-santai di dalam peti mati. Ini tugas utama Lin Feng saat ini. Pertama, mencegah Lin Feng tersedot ke dalam peti mati. Kedua, menahan gelombang hantu. Ketiga, menyelamatkan orang yang terperangkap. Dan keempat, mengalahkan hantu abis tingkat ketiga itu. Jiang Wei dan King Chu adalah hantu yang bisa melawan hantu abis tingkat ketiga. Lin Feng menyuruh King Chu untuk melawan teknik hantu peti mati. Jiang Wei akan menyelamatkan orang-orang di peti mati terlebih dulu. Lin Feng meminta Ling Luo untuk menyerang gelombang hantu. Klon payung Ling Luo terbang ke sana. Lin Feng mengambil tas hantu tukang pos, meminta Tong Tong yang sudah di dalam mode mutasi membantu melawan hantu peti mati. Tong Tong dan Zuan Hua terlihat sudah maju melawannya. Jiang Wei menggunakan tekniknya ingin membuka paksa peti mati yang menangkap para warga. Hasilnya tidak bisa. Peti mati ini tertutup rapat. Jiang Wei menyarankan menyabotasinya. Tapi Lin Feng bertanya apakah sabotase itu tidak melukai orang di dalamnya. Jadi Lin Feng meminta Jiang Wei mengevakuasi peti mati itu ke tempat yang lebih aman. Hanya ada satu cara sekarang untuk mengalahkan hantu kepala Buddha itu. Jiang Wei mulai mengangkat setiap peti mati itu untuk dipindahkan. Hantu kepala Buddha tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia menyiapkan sebuah mantra di kedua tangannya. Muncul paku yang siap dia terbangkan. Tong Tong di dalam wujud kolosal datang dan menghalau setiap paku-paku yang akan menyerang Jiang Wei. Setelah itu tampak Tong Tong dengan cepat sudah sampai di belakang hantu kepala Buddha. Dia menyiapkan pedang besarnya. Hantu kepala Buddha tampak masih terus membuat paku. Lin Feng yang melihat itu bilang itu adalah klon Tong Tong satu lagi yang mungkin diciptakan dengan cermin hantu. Berkat tubuh besar hantu kepala Buddha, ada titik Buddha di belakang tubuhnya. Tapi saat itu muncul beberapa peti mati yang membentuk sebuah simbol. Dari simbol itu muncul sebuah serangan hijau yang menghalau serangan Tong Tong.
Lin Feng yang melihat itu meminta Tong Tong berhati-hati. Tong Tong terdorong mundur jauh hanya karena menahan serangan itu. Tong Tong tidak mau menyerah, dia sudah maju lagi mengirim satu tebasan kuat. Hantu kepala Buddha tidak pergi dari tempatnya dan menahan serangan Tong Tong dengan kedua tangan. Lin Feng meminta Jiang Wei kembali dan membantunya melawan. Jiang Wei sudah datang dari atas. Dia membuat sebuah simbol mantra kemampuan habis. Dari sana muncul reruntuhan kota dalam jumlah besar. Hantu kepala Buddha mencoba menahan itu dengan membuat tekniknya untuk menghadapi gempuran Jiang Wei. Tapi ada satu serangan dari Jiang Wei yang masuk dan menghancurkan sebagian kepalanya. Terkena serangan itu membuat hantu kepala Buddha sangat marah dan mulai meningkatkan kekuatannya. Rantai-rantai di punggungnya mulai bergerak dan ada tangan besi di setiap rantainya. Muncul mulut besar yang menyeramkan di perut hantu kepala Buddha. Ini adalah wujud terbarunya, lebih menyeramkan dan kuat. Lin Feng bilang berhati-hati, hantu itu juga bisa menggunakan kemampuan abisnya. Saat itu ada satu rantai yang berhasil melilit kaki Tong Tong. Tubuh kolosal Tong Tong diserbu rantai itu. Tong Tong terus berusaha melawannya. Tapi tampak rantai-rantai itu berhasil mendaratkan banyak pukulan ke tubuh Tong Tong. Rantai itu juga sampai ke Lin Feng dan King Chu yang terus menghindarinya. Lin Feng kesal, hal ini dikarenakan Jiang Wei juga teralihkan untuk melindungi semua orang, tidak bertarung sepenuhnya. Lihat bagaimana Jiang Wei dan Tong Tong yang terluka parah membuat Lin Feng harus bertaruh. Lin Feng mengiris tangannya dengan sebuah pedang. Lin Feng melakukan pengorbanan darah pedang hantu. Dan itu dia lakukan ke Ling Luo. Ling Luo mulai merasakan kekuatan meluap dari tubuhnya. Sementara itu terlihat gelombang hantu yang lain. Mereka sudah mulai merengsek masuk ke arah satelit yang ingin diluncurkan. Saat itu teknik pengorbanan Lin Feng sudah berhasil dan meningkatkan serangan Ling Luo 200%. Berkat itu Ling Luo dengan mudah mengalahkan setiap hantu yang akan masuk ke dalam wilayah satelit. Pengorbanan darah mempunyai efek pengurangan umur penggunanya. Lin Feng sudah merasakan dan mendengar sistem terus bilang umurnya berkurang. Tapi berkat itu kekuatan Ling Luo meningkat dan berhasil memotong rantai hantu kepala Buddha. Duan Hua menggunakan cermin hantu untuk membuat klon Ling Luo. Sekarang Ling Luo dengan jumlah yang sangat banyak menghancurkan rantai-rantai yang bermunculan. Apa yang dilakukan Ling Luo ini membuat hantu kepala Buddha sangat panik dan mulai terbang untuk melarikan diri. Tapi Lin Feng tidak akan membiarkan dia kabur. Ling Luo membentuk tubuhnya menjadi payung besar dan menutup jalan lari hantu kepala Buddha. Jiang Wei juga datang membantu dan mulai menggunakan kemampuan abis untuk melilit tubuh hantu kepala Buddha dan hasilnya lilitan Jiang Wei berhasil menghancurkan hantu kepala Buddha dan mengalahkannya. Sistem memberitahu kalau hantu kepala Buddha berhasil dikalahkan dan mendapatkan 24.000 XP dan mendapatkan pil hantu serta peti mati hantu. Ling Luo juga dapat ditingkatkan. Apakah Lin Feng ingin menggunakan pil hantu untuk meningkatkan Ling Luo? Pengorbanan darah juga sudah selesai. Lin Feng masih tampak sehat-sehat saja. Berbeda dari Musa yang sebelumnya juga menggunakan pengorbanan darah. Sekali dia menggunakannya langsung menjadi kakek keriput. Ini dikarenakan sistem yang membuat umur Lin Feng begitu panjang dan pengurangan itu barusan tidak ada efek untuk Lin Feng. Meningkatkan Ling Luo. Peningkatan sudah berhasil dan Ling Luo sekarang menjadi hantu abis tingkat ketiga. Karena peningkatan itu Ling Luo sudah bisa menggunakan kemampuan abis. Walaupun Ling Luo masih harus merencanakan kemampuan abis apa yang dia inginkan. Dan sekarang termasuk Ling Luo, Lin Feng punya 3 hantu tingkat abis dengan King Chu dan Jiang Wei. Untuk Ratu Yukue, Lin Feng masih belum mengikatnya, jadi belum kehitung. Jiang Wei mengeluarkan peti mati hantu kepala Buddha karena itu sudah kalah. Orang yang terperangkap harusnya sudah bisa keluar.
Saat itu, orang-orang yang terperangkap di dalam peti mati sudah mulai keluar. Ji Huan bertanya apa yang terjadi. Master hantu lain juga melaporkan hal yang sama dan siapa yang mengalahkan hantu abis tingkat ketiga itu. Apalagi setelah itu mereka melihat gelombang hantu yang sudah mulai mundur. Ji Huan melihat Lin Feng yang masih berdiri dan menerka-nerka apakah itu berkat Lin Feng yang mengalahkannya. Tapi bagaimana mungkin? Mengalahkan hantu abis tingkat ketiga sekaligus mencegah gelombang hantu pada waktu yang bersamaan. Padahal Lin Feng belum berusia 20 tahun. Hantu tukang pos juga sudah keluar dari peti mati. Dan setelahnya tujuannya tidak berubah dan mulai menerjang ke arah Lin Feng. Tang Zue yang melihat itu memberikan peringatan ke Lin Feng. Lin Feng tersenyum melihat kedatangan hantu tukang pos. Tapi karena sudah tidak membutuhkannya lagi, Lin Feng menyuruh King Chu mengendalikan hantu tukang pos. King Chu membuka wilayah hantu kuil sunyi, menganalisis hantu kurir dengan cepat dan membuat Lin Feng kaget. Kenapa analisanya begitu cepat? Ini mungkin karena hantu tukang pos sudah berkali-kali masuk ke dalam kuil sunyi dan setelahnya tampak hantu kurir sudah mengarah masuk ke dalam kuil. Setelah sampai di dalam, hantu kurir bingung dan berhenti. 70% angka analisa sudah bisa melakukan penindasan ikan kayu. Membuat hantu tukang pos merasakan penindasan 300%. Hantu tukang pos berteriak kesakitan dan menutup telinganya. Tapi itu tidak berhasil. Tubuhnya sudah semakin mengecil dan menjadi seukuran tikus. Lin Feng bilang tidak perlu membunuhnya. Lin Feng mengambil tubuh hantu tukang pos. Lin Feng berharap menjaga hidup hantu tukang pos bisa bermanfaat di masa depan. Lin Feng menjadikannya sebagai gantungan tas hantu kurirnya. Setelah itu, Tang Zue, Baiyan, dan Ji Huan datang memuji Lin Feng yang semakin kuat saja. Ji Huan juga berterima kasih sudah menyelamatkan dan membantu melawan gelombang hantu. Lin Feng rendah hati dan juga senang sudah bisa membantu. Sementara itu di dalam ruang kendali, mereka sangat senang melihat gelombang hantu yang mundur. Xiao Huan begitu senang melihat Lin Feng yang bisa mengatasi itu sendirian dan mengaguminya. Xiao Huan menyuruh teknisi lain untuk segera meluncurkan satelit terakhir. Satelit terakhir sudah meluncur keluar angkasa. Lin Feng dan yang lainnya melihat satelit itu terbang dan berhasil memasuki orbit dengan sukses. Mereka sangat senang ketika satelit itu sudah berhasil diluncurkan. Misi peluncuran sudah sukses. Semua orang yang terlibat sangat senang dan tidak lupa memuja Lin Feng yang menjadi penyelamat mereka. Setelah itu, tampak Lin Feng bertemu dengan Xiu Guan dan Xiao Guan. Xiu Guan bilang setelah peluncuran itu berhasil, komunikasi akan sangat meningkat dan mereka bisa membuka akses eksklusif untuk Lin Feng ke satelit ketiga. Xiao Guan memberikan buku manualnya mengenai fungsi satelit ketiga, yang untuk komunikasi dan yang kedua adalah deteksi. Perangkat khusus juga dipasang yang dapat mendeteksi konsentrasi gas hantu. Jika Lin Feng ingin sinyal satelit mencakup area tertentu saja, Lin Feng dapat menghubungi mereka untuk mengubah jalurnya. Lin Feng menerima buku manual itu dan mengucapkan terima kasih. Dengan ini, Lin Feng tidak perlu lagi takut dengan lokasi yang jauh dan tidak ada sinyal. Xiao Guan berterima kasih juga dan ingin mengundang Lin Feng ke rumahnya untuk memberikan masakan yang enak. Tapi Lin Feng dengan lembut menolaknya. Dengan alasan ada yang perlu dia lakukan di markas besar aliansi Master Hantu. Ini sudah waktunya menanyakan tentang hantu tahu dan menyelesaikan misi Ratu Yuhue. Setelah itu tampak Tang Zue yang datang tergesa-gesa dan memanggil Lin Feng. Tang Zue menyampaikan ada pesan dari markas dan ingin Lin Feng pergi ke sana karena ada yang ingin bertemu dengan Lin Feng. Lin Feng bertanya, itu kebetulan sekali. Siapa itu? Tang Zue dengan wajah yang serius mengatakan, kami semua memanggilnya sebagai petinggi asosiasi Master Hantu atau Nenek Kupu-Kupu.
Atau kupanggil saja Nenek Die. Lin Feng yang mendengar itu kaget karena Nenek Die ini adalah pendiri asosiasi Master Hantu dan orang itu ternyata perempuan. Tang Zue bilang Nenek Die jarang muncul dan menjadi misteri bagi markas. Lin Feng bertanya apakah Tang Zue pernah melihatnya. Tang Zue menjelaskan Nenek Die ini sudah lama pensiun dan tidak ada yang pernah melihatnya. Kemunculannya pun hanya membentuk energi hantu yang berbentuk hantu dan berbicara pada mereka. Setelah mendengar tentang Lin Feng, ini pertama kali Nenek Die meminta untuk bertemu dan pasti ada sesuatu yang penting. Lin Feng paham dan akan pergi sekarang juga. Oke, kita pindah ke markas besar Asosiasi Master Hantu. Terlihat di dalam mobil ada Lin Feng bersama dengan Ying Rui. Ying Rui sudah merasakan bagaimana dampak peluncuran satelit yang baru-baru ini dilanjutkan, yang membuat komunikasi dan sinyal begitu kuat. Dan berkat itu juga hubungan antara asosiasi dari kota ke kota lebih nyaman. Ying Rui juga bilang kalau Lin Feng sudah menjadi terkenal dan menjadi populer di kalangan tertua di markas. Lin Feng yang sudah Lin Feng yang rendah hati mencoba membalas itu dengan senyuman yang ramah. Dalam hatinya, Lin Feng memang suka dengan manfaat satelit itu untuk komunikasi bersama haremnya. Ying Rui juga bilang mendengar kabar keluarga Wei menghilang tanpa jejak. Lin Feng juga mendengar itu. Seharusnya Wei Wuji takut akan balas dendam Lin Feng dan sedang bersembunyi bersiap untuk rencana lainnya. Ying Rui tahu Wei Wuji itu licik. Dia menasihati Lin Feng untuk tetap berhati-hati. Setelah itu, keduanya sudah sampai di markas besar. Lin Feng sudah berjalan masuk, sementara Ying Rui akan menunggu di luar. Saat Lin Feng melangkah masuk ke pintu batu, Lin Feng melihat seluruh lingkungan di sekitarnya mulai berubah. Lin Feng melihat ke atas, ada sebuah tower. Dia tahu di sana ada Nenek Die, sang pendiri asosiasi Master Hantu. Lin Feng tak tunggu lama berjalan ke atas dan sampai di atas dia melihat sosok Nenek Die yang hanya seperti kumpulan asap berwarna ungu. Nenek Die senang melihat Lin Feng sudah sampai. Lin Feng menyapa dengan hormat dan dalam hatinya Lin Feng mengira Nenek Die ini kemungkinan di usia 70 tahun, tapi suaranya tidak terlalu tua. Nenek Die bicara mengagumi Lin Feng dan ini sudah takdir. Nenek Die akan menjawab 3 pertanyaan dari Lin Feng. Lin Feng pun menanyakan tentu saja mengenai hantu Tao yang sebelumnya dia lihat saat menjalankan misi Ratu Yue. Nenek Die bertanya dari mana Lin Feng pernah melihat hantu Tao. Lin Feng menjelaskan bagaimana hantu Tao sangat berpengaruh pada salah satu hantunya dan dia ingin melacaknya. Nenek Die ternyata pernah bertemu dengan hantu Tao itu, tapi hantu Tao itu berhasil melarikan diri. Nenek Die hanya bisa menyobek kain milik hantu Tao dan Lin Feng bisa melacaknya dengan ini. Lin Feng sudah menerimanya dan berterima kasih. Nenek Die menasihati Lin Feng hati-hati karena hantu Tao itu kuat. Nenek Die bertanya apakah Lin Feng ada pertanyaan lain. Lin Feng kembali bertanya level selanjutnya setelah hantu habis tingkat ketiga. Kata Nenek Die di atas itu ada tingkat yang disebut tingkat mimpi. Itu adalah hantu pemulihan total, pemulihan hantu, dan bisa dibagi pemulihan kemampuan dan hantu itu sendiri. Ada beberapa tahapan tingkat pemulihan. Pertama adalah tingkat pemulihan kesadaran suara. Pemulihan total ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Ketika saatnya tiba, hantu akan memiliki semua kemampuan yang seharusnya mereka miliki. Sifat khas dari hantu adalah kunci untuk menentukan kemampuan hantu dan keefektifan tempurnya. Lin Feng pun bertanya lagi, pemulihan kesadaran berarti hantu akan secara bertahap memiliki kesadaran penuh dan pemikiran mandiri seperti saat mereka dulu manusia ataupun makhluk lain. Nenek Die menjawab, itu tidak semua hantu. Setelah setiap master hantu melatih hantu mereka ke kondisi puncak abis tingkat ketiga, dia akan memiliki 3 peluang yang relatif aman bagi hantu untuk pulih sepenuhnya. Jika master hantu gagal 3 kali,
maka Master Hantu akan mudah kehilangan kendali. Lin Feng bertanya lagi, apakah pertanyaan ketiganya bisa disimpan untuk nanti saja? Nenek Die memperbolehkannya karena sudah selesai. Nenek Die sudah menghilang dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Lin Feng sudah kembali ke tempat sebelumnya. Lin Feng pun turun dan bertemu Ying Rui di luar. Ying Rui bertanya, itu tidak lebih dari 1 menit. Apa Lin Feng sudah bertemu dengan Nenek Die? Lin Feng di dalam hatinya bilang, padahal dia di dalam itu lebih dari 1 menit. Dan sepertinya hantu Nenek Die itu spesial. Lin Feng menjawab, ayo pergi, aku sudah bertemu Nenek Die. Ying Rui setuju dan mengajaknya menuju ke vilanya. Di villa Ying Rui, keduanya tampak makan malam. Lin Feng bilang sedang melacak hantu tahu dan ingin tahu apakah markas besar punya beberapa kemampuan abis yang bagus. Ying Rui tidak terlalu tahu menahu mengenai itu. Dengan menggoda, Ying Rui akan membantu Lin Feng kalau dia mau mandi bersamanya. Lin Feng menjawab, jangan bercanda. Setelah itu, tampak Lin Feng ke kamarnya bersama Tong Tong dan Jiang Wei. Lin Feng meminta Jiang Wei untuk melacak hantu tahu dengan kain pemberian Nenek Die. Setelah melakukan pelacakan, Jiang Wei tidak bisa melakukannya karena teknik pelacakan Jiang Wei masih lemah. Dan hantu tahu ini sudah berusia 1000 tahun dan sedang bersembunyi begitu dalam. Lin Feng pun memikirkan tas hantu kurir yang dia dapatkan sebelumnya. Dengan menuliskan surat ke pihak lain, hantu itu akan melebihi hantu biasa yang dapat mengirim tanpa syarat jauh dan lebih kuat dari kemampuan pelacakan manapun. Karena hantu kurir ini tidak bisa lagi mengantarkan surat, maka Lin Feng menjadikan Tong Tong sebagai hantu kurir. Tong Tong begitu bersemangat dengan hal tersebut. Dengan itu, Tong Tong punya hukum hantu, tapi tingkat produksinya masih 20%. Tong Tong akan dapat menjadi hantu tukang pos hanya dalam waktu singkat dan dapat mengirimkan surat ke objek yang dia tandai. Hantu apapun yang menyerang saat pengiriman itu akan linglung. Lin Feng senang itu berhasil, tapi tingkat produksinya masih rendah. Jadi Tong Tong harus membiasakan diri menjadi hantu tukang pos. Dan sekarang waktunya untuk meningkatkan hantu kurir Tong Tong. Lin Feng bilang akan menarik Tong Tong ke token kalau Tong Tong merasa seperti didominasi. Lin Feng sudah menyerahkan surat yang akan dikirim Tong Tong. Lin Feng dan Zuan Hua langsung berpindah ke tempat lain menggunakan flash. Sementara Tong Tong akan mengirimkan surat itu ke tempat di mana Lin Feng berpindah. Lin Feng sudah di sebuah desa terbengkalai. Dia melihat Tong Tong dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai dan dibayar dengan energi hantu, tingkat produksi Tong Tong naik 40%. Hal itu terus dilakukan. Saat Lin Feng di atas langit tiduran di lukisan Jiang Wei pun, Tong Tong dengan semangat mengantarkan surat. Bahkan saat Lin Feng berada di dalam tanah, Tong Tong akan menerobosnya. Angka tingkat produksi Tong Tong akhirnya di angka 90%. Terlihat wajah Tong Tong yang sudah menyerupai hantu kurir, yang artinya Tong Tong sudah bisa lebih lama menjadi hantu kurir. Lin Feng sudah menuliskan surat yang akan dikirim ke hantu tahu. Isinya pun tidak penting, pokoknya surat itu harus sampai. Tong Tong si kurir sudah menerima surat itu dan dengan cepat menuju ke persembunyian hantu tahu. Lin Feng akan mengikuti Tong Tong dari belakang. Walaupun Lin Feng akan kehilangan Tong Tong, Lin Feng masih bisa beristirahat dan makan. Karena Jiang Wei bisa melacak di mana Tong Tong berada. Jiang Wei menulis kalau Tong Tong saat ini berada di 500 mil barat daya. Itu sesuai karena wilayah Ratu Yuhui berada di wilayah Xi'an yang terletak di barat laut. Lin Feng teringat dengan Ratu Yuhui dan akan melihat keadaannya. Sampai di wilayah hantu Ratu Yuhui, Lin Feng melihat Yuhui yang duduk di samping tubuh manusianya. Lin Feng bertanya apa yang sedang dia lakukan. Lin Feng juga memberitahu kalau tidak ada masalah akan menemukan hantu tahu sesegera mungkin dan bisa membantu Yuhui membunuhnya. Yuhui tersenyum lembut dengan ucapan Lin Feng. Setelahnya terlihat Tong Tong terus berlari mengirim surat sampai di sebuah kuil yang berada di gunung.
Lin Feng juga sudah menyusul Tong Tong. Lin Feng menerima laporan dari Jiang Wei yang aku nggak tahu apa artinya karena nggak ditranslate. Tapi di sini Lin Feng berkata pantas saja. Setiap kali Lin Feng bertemu hantu tukang pos sebelumnya, Lin Feng akan terus mendengar suara bel ding-ding. Sepertinya bel itu akan berbunyi jika sudah dekat dengan target. Tong Tong melompati tebing untuk bisa menunaikan tugasnya dan sampai di sebuah gua yang ada satu patung Buddha besar. Lin Feng yang melihat itu merasa aneh. Setelahnya dia sadar kalau patung itu menghadap melihat mural. Mural itu menggambarkan penari dan musisi yang ada di kuil Tao. Lin Feng menebak apakah hantu Tao sedang terjebak di dalam mural. Lin Feng bingung karena tidak bisa masuk ke dalam. Lin Feng menghentikan Tong Tong yang akan masuk ke dalam mural itu. Lin Feng sedang berpikir, hantu Tao menghancurkan kerajaan Yugue ribuan tahun yang lalu. Dan pada saat itu dia adalah abis tingkat ketiga. Jika hantu Tao tumbuh sampai saat ini, Lin Feng tidak akan sanggup melawannya. Tapi dalam 100 tahun ini, tidak ada catatan mengenai kemunculan hantu Tao. Satu-satunya alasan mungkin hantu Tao terperangkap di dalam sini sejak saat itu. Dengan kata lain, tanda pemulihan yang aneh di ribuan tahun yang lalu itu hanya dalam skala kecil dan kemudian disegel sesuatu. Tapi terus bagaimana nenek dia bertemu dan mendapatkan pakaian hantu Tao? Apakah mungkin nenek dia ini hidup sampai ribuan tahun? Lin Feng hanya bisa membiarkan Tong Tong masuk dan melihatnya. Jadi Lin Feng meminta Zuan Hua mengubah isi surat itu dan diubah dengan bertanya apakah hantu Taois butuh bantuan. Setelah diubah, Lin Feng menyerahkan surat itu ke Tong Tong dan memintanya pergi. Tong Tong sudah masuk ke dalam mural dan setelahnya Tong Tong pun keluar, menyerahkan balasan surat tersebut. Jawabannya singkat dan sepertinya jawaban itu benar, dan hantu Tao itu terperangkap di dalam mural. Lin Feng bertanya dari aura tulisan ini, apakah Jiang Wei bisa tahu kekuatannya? Jiang Wei menjawab kekuatannya dengan hantu Tao itu sama kuat. Lin Feng punya 3 hantu tingkat ketiga, dan ada juga Ratu Yugue, jadi mungkin tidak akan ada masalah. Lin Feng sudah memakai armornya dan siap untuk memperjuangkan hak untuk mengikat Ratu Yugue. Karena tidak bisa menghancurkan mural itu, Lin Feng akan menggunakan tas hantu kurir untuk menyamar dengan hantu. Dan dengan hukum hantu milik hantu tukang pos, Lin Feng harusnya bisa masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak. Saat itu, Tong Tong menarik jubah Lin Feng menunjuk ke arah berlawanan. Di atas tebing terlihat ada 2 bayangan. Lin Feng kaget apakah itu hantu. Ternyata itu adalah master hantu wanita yang menghentikan Lin Feng dan bilang hanya salah paham. Lin Feng bertanya apakah dia master hantu. Wanita itu membenarkannya dan dia berasal dari kota Yuan. Dia menjalankan misi dan kesini karena merasakan energi hantu dan mengira itu adalah roh jahat. Lin Feng menyuruhnya segera pergi karena tempat ini terlalu berbahaya. Wanita itu menerima nasihat Lin Feng dan akan pergi dari sana. Melihat kepergian wanita itu, Lin Feng bilang sudah saatnya bertemu hantu Tao. Lin Feng sudah masuk ke dalam mural. Di dalam terlihat kuil Tao yang berada di pinggir tebing. Sampai di dalam, Lin Feng melihat adanya kuil Tao dan bayangan hantu Tao. Dia juga melihat satu kerangka manusia yang dia yakini adalah orang yang menyegel hantu Tao di sini. Yugue sudah keluar. Lin Feng bertanya, apakah kau sudah melihatnya? Mari kita mulai. Yugue bersama hantu Lin Feng sudah maju. Yugue membuka serangan dengan menghancurkan kuil Tao. Diteruskan serangan beruntun dari hantu milik Lin Feng. Saat itu terjadi ledakan yang mengempaskan berbagai serangan hantu Lin Feng. Hantu Tao muncul dengan wujud yang sama persis dengan kemunculannya di negeri Yugue. Lin Feng meminta King Chu memulai menganalisanya, tapi kemajuannya itu naik secara perlahan. Zuan Hua, Tong Tong, Yugue, Ling Luo, dan Jiang Wei memborbardir hantu Tao. Hantu Tao ini membentuk pelindung untuk menahan setiap serangan yang datang. Tong Tong menuju ke kuil Tao untuk menghancurkannya, tapi ada aura naga yang menghalaunya.
Saat itu tanah di sana menjadi susunan sihir berbentuk yin yang. Tong-tong yang di tengah-tengahnya seperti tersedot ke dalam tanah. Zuan Hua dengan cepat menarik tubuh Tong-tong untuk keluar dari sana. Yin yang itu seperti gelombang yang menarik dan menghancurkan apa saja. Lin Feng yakin itu pasti kemampuan abis hantu tahu dan mereka harus hati-hati. Jiang Wei turun tangan untuk mengurung kuil Tao. Tidak sampai di situ, dia juga membentuk salinan kota hancur untuk menekan kuil Tao. Wilayah hantu Yu Hui juga membantu menekan kuil Tao agar memudahkan menyerang hantu Tao. Analisa King Chu hanya naik 3% selama pertarungan barusan. Itu sedikit sekali dan seperti diduga Lin Feng, hantu Tao ini berbeda dengan hantu abis tingkat ketiga lainnya. Hantu Tao menahan dua serangan langsung dari Tong Tong dan Zuan Hua. Analisa sudah di angka 14%. Lin Feng menghindari setiap pedang aura dari hantu Tao. Yu Hui membentuk burung Phoenix, mengarahkan itu ke hantu Tao yang saat ini sedang sibuk melawan Tong Tong. Pelindung hantu Tao berhasil menahan burung Phoenix milik Ratu Yu Hui, dan setelahnya tampak hantu Tao itu meledakkan auranya dan itu sangat kuat. Lin Feng yang melihatnya tahu auranya itu naik 2 kali lipat. Apakah hantu Tao naik tingkat? Dan apakah hantu Tao akan pulih total? Lin Feng menyuruh para hantunya untuk segera kembali, karena hantu Tao akan pulih sepenuhnya. Lin Feng berhasil keluar dari mural dan bernafas lega segera mundur dari pertarungan itu. Pemulihan total itu begitu kuat. Kekuatan hantu Tao, gelombangnya saja sudah bisa menyapu kekuatan Lin Feng. Hantu Tao tidak bisa mengejar Lin Feng karena dia terjebak atau tersegel di dalam mural. Kemajuan analisa King Chu di angka 19,8%. Jika hantu Tao tidak bisa keluar setelah ditekan, maka gunakan ikan kayu King Chu untuk menekannya. Sehingga Lin Feng tidak perlu khawatir dengan hantu Tao yang akan pulih sepenuhnya. Lin Feng menyuruh hantunya untuk beristirahat dan akan membalaskan dendam dalam beberapa hari nanti. Saat itu alat komunikasi Lin Feng berbunyi, dan itu tidak hanya satu tapi sangat banyak pesan. Pesan-pesan itu menanyakan bagaimana kabar Lin Feng yang sudah setengah bulan tidak ada berita. Setelah membaca pesan itu, Lin Feng sadar kalau aliran waktu di dalam mural itu berbeda di dunia nyata. Orang yang menyegel hantu Tao di dalam mural sangatlah bijaksana dan kuat. Dia menyegel hantu Tao dan mengurangi waktu hantu Tao di dalam untuk menghindari kecelakaan di dunia nyata. Malam harinya terlihat Zuan Hua sedang memanggang ayam dan Jiang Wei membuat mantra di mural. Itu untuk mengatur agar mural itu tidak dihancurkan oleh hantu dari luar setelah Lin Feng masuk ke dalamnya. Saat itu, Lin Feng melihat ke bawah dan ada gadis yang sebelumnya. Gadis itu tampak sedang membasmi hantu di sana. Lin Feng tahu memang ada kota pangkalan kecil di sebelah barat. Tapi apakah gadis itu masih menjalankan misi sendirian di jam yang sudah larut? Gadis itu tampak memanjat tembok. Lin Feng yang memperhatikannya. Dia melihat ada benang merah yang mengikat kaki kiri wanita itu. Dengan cepat, Lin Feng meminta Zuan Hua untuk ke sana dan membantu gadis itu, yang tentu saja membuat gadis itu sangat kaget. Lin Feng bertanya, apa kau tidak takut berkeliaran di hutan belantara sendirian? Gadis itu bilang, hantu kuat muncul di kota pangkalan kecil di timur, dan dia akan pergi untuk mengurusnya. Katanya mereka punya populasi kecil di sini, jadi mereka hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk mendukung dimanapun. Lin Feng bertanya, gadis itu tinggal di mana? Apakah mau diberi Lin Feng tumpangan? Gadis itu bilang tidak usah, mereka sudah di sini untuk menjemputku. Mobil yang ditunjuk gadis itu sudah sampai. Gadis ini pun sudah masuk ke dalamnya dan berterima kasih ke Lin Feng dan akan pergi dulu. Lin Feng sendiri masih menyangka gadis itu adalah hantu yang sama pernah dia lihat dulu di masa lalu Ratu Yu Hui. Tapi itu tidak mungkin, yang satu ini hantu, yang satunya manusia. Beberapa lama kemudian di dalam mural terlihat Lin Feng dan Yu Hui. Lin Feng sudah menduga setelah dia keluar,
hantu tahu akan kembali ke keadaan semula yang belum sepenuhnya pulih total. Jadi mereka bisa menyerangnya secara langsung. Hantu Lin Feng dan Yu Hue mulai menyerang hantu tahu seperti sebelumnya tanpa pemulihan total di awal. Rencana Lin Feng berhasil. Analisa King Chu pun sudah naik ke angka 20% dan itu terus bertambah seiring berjalannya pertarungan. Dan sekarang di angka 28%. Hantu tahu membentuk rantai yang berhasil menangkap Yu Hue. Dengan bantuan Tong Tong dan Zuan Hua, itu berhasil menghancurkannya. Tapi saat itu hantu tahu meningkatkan auranya lagi dan ingin ke tahap pemulihan total. Lin Feng menyadarinya dan menyuruh timnya segera keluar dari mural. Dan ya, di sini rencana Lin Feng sangat sederhana. Dia akan masuk ke dalam mural melawan hantu tahu yang belum pemulihan total. Dan saat hantu tahu akan melakukan pemulihan total, Lin Feng akan segera keluar dari mural. Karena dengan begitu hantu tahu akan kembali ke keadaan semula sebelum dia melakukan pemulihan total. Beberapa hari setelahnya, Lin Feng akan masuk lagi. Dan hantu tahu tidak menjadi pemulihan total. Kembali ke hantu abis tingkat ketiga. Lin Feng tahu semakin banyak teknik yang digunakan hantu tahu saat pertarungan, analisa King Chu akan naik dengan cepat. Saat ini di angka 32%. Lin Feng juga senang, akhirnya Ling Luo bisa kemampuan habis. Lin Feng melihat Ling Luo yang saat ini sedang bermain jaring dari benang yang pasti diajarkan Tong Tong. Kemampuan habis Ling Luo itu avatar yang belum diselesaikan. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat, maksimal lebih kuat 10 kali lipat, klon payung Ling Luo akan selalu punya kemampuan untuk menyeimbangkan dengan kekuatan musuhnya. Saat kemampuan habis Ling Luo diaktifkan, durasi dari klon payung Ling Luo akan dibagi dua. Semakin besar jarak kekuatan musuh dengan Ling Luo, semakin pendek juga durasi klon payungnya. Dan yang terpendek hanya 3 detik. Kemampuan ini tidaklah buruk untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari klon payung, bisa terbuka 55 kali, dan ada waktu tersingkat juga walau hanya 3 detik. Jika itu digabungkan dengan salinan cermin hantu Zuan Hua, pasti luar biasa. Lin Feng bilang ke Ling Luo, mari lanjutkan jika hampir pulih. Setelahnya, tampak pertarungan ronde ketiga dimulai. Kemajuan analisa King Chu akan naik seiring berjalannya pertarungan. Hantu tahu mulai kelabakan menghadapi gempuran hantu Lin Feng. Dan analisa King Chu sudah menyentuh dan hampir menyentuh angka 55%. Serangan tanpa henti terus dilancarkan. Angka analisa King Chu sudah di angka 51%. Hanya perlu menyerang sampai 55%, tidak usah mundur. Saat itu hantu tahu sudah mulai meningkatkan kekuatannya ke tingkat pemulihan total. Berbeda dari 2 ronde lainnya, kali ini Lin Feng tidak mundur dan terus menyerangnya. Analisa King Chu sudah naik bertahap dan akhirnya sudah meningkat ke angka 55%, di mana suara ikan kayu akan menekan hantu tahu. Hantu tahu tampak sudah merasakan tekanan hebat dari suara ikan kayu. Serangan hantu tahu pun berhenti. Melihat itu, Lin Feng langsung menyuruh hantunya untuk menyerang. Tong Tong yang terikat melepaskannya secara paksa dan membuat tebasan kuat yang membuat hantu tahu mundur. Lin Feng menyuruh Tong Tong dan Zuan Hua sebagai penyerang utama. Tebasan dan serangan tali Zuan Hua terus-menerus memberikan damage besar ke hantu tahu. Dan serangan itu pun berhasil membuat hantu tahu berubah wujud ke roh kecil. Tidak mau hantu tahu itu kabur, mereka pun menyerang setiap roh hantu tahu. Tong Tong berhasil menangkap roh hantu tahu yang terakhir dan dengan kuat menghabisinya. Bersamaan dengan kuil tahu yang dihancurkan oleh Jiang Wei dan Zuan Hua, hantu tahu sudah kalah. Berkat itu hantu Lin Feng mendapatkan XP hantu. King Chu juga naik tingkat dan Lin Feng mendapatkan jubah tahu yang rusak. Zuan Hua sudah menjadi hantu abis tingkat ketiga, begitu juga dengan Tong Tong yang mengikutinya. Misi untuk mengikat hantu Yu Hue sudah selesai.
Dan sistem bertanya apakah Lin Feng mau mengikat hantu Yu Hui. BTW ini start Tong Tong saat ini. Lin Feng mengelus kepalanya. Tong Tong sudah bisa merencanakan kemampuan abis apa yang dia inginkan. Dan dia bilang ke Tong Tong, dia bisa merancangnya sendiri saja. Kalau ada ide bagus, bilang saja. Mendengar itu, Tong Tong sangat senang. Kalau ini start milik Zuan Hua, Lin Feng bertanya kemampuan abis apa yang diinginkan Zuan Hua. Kata Zuan Hua, kemampuan abis penghindaran. Lin Feng senang, Tong Tong dan Zuan Hua adalah hantu pertama yang mengikutinya, dan sekarang keduanya sudah mencapai abis tingkat ketiga. Selain itu, keduanya pun sudah bisa menggunakan kemampuan abis dan menggunakan kemampuan peningkatan kekuatan. Dan sekarang sudah waktunya untuk mengikat Ratu Yu Hui. Lin Feng menyetujuinya dan pengikatannya berhasil tanpa ada masalah. Ini adalah start Ratu Yu Hui, kemampuan abisnya, medan paksa skala besar. Sebelum menghancurkan medan sang ratu, Ratu Yu Hui tidak akan dapat dilukai. Semakin dekat musuh dengan tubuh utama Ratu Yu Hui, semakin besar pengurangan kekuatannya. Jika jaraknya kurang dari 10 meter, itu akan langsung dihancurkan. Lin Feng sangat senang melihat kemampuan abis yang begitu hebat. Lin Feng berpikir apakah tubuh utama Ratu terkait dengan pemulihan penuhnya. Sementara itu terlihat Tong Tong dan Ling Luo yang sedang bermain-main dengan item yang dijatuhkan hantu tahu. Wajar saja kedua hantu ini masih anak-anak. Lin Feng juga mengingat ada kerangka biksu yang menyegel hantu tahu dan ingin menguburnya dengan layak. Saat ingin menyentuhnya, tengkorak itu malah berubah menjadi sebuah batu. Kata sistem itu adalah peninggalan hantu. Lin Feng bingung apa itu. Sistem menjelaskan peninggalan hantu. Hantu ini sangat istimewa setelah kematiannya. Hal-hal yang tertinggal punya efek transmutasi. Jika roh jahat menelan seluruhnya, maka akan menjadi roh baik dalam waktu 1 bulan dan mendapatkan kemampuan peninggalan hantu itu. Tapi jika manusia yang menelannya, mereka akan mati atau berpeluang menjadi hantu abis. Lin Feng akan menyimpannya karena mungkin akan berguna di lain waktu. 1 jam waktu yang dihabiskan Lin Feng di dalam mural, dan itu harusnya 2 bulan di dunia nyata. Berkat biksu yang menyegel hantu tahu. Hantu tahu ini tidak berkeliaran dan membuat bencana. Sudah beberapa bulan berlalu, tapi tidak ada kabar dari Wei Wuji yang muncul. Ini sudah waktunya Lin Feng kembali ke kota Hai dan ada satu hal yang perlu dia periksa. Oke, kita pindah lagi ke kota Yuan, kota kecil di pinggiran gunung. Lin Feng ke sana untuk bertanya mengenai gadis yang dia temui. Pemimpin di sana bertanya berapa umur gadis itu. Lin Feng menjawab mungkin 18 atau 19 tahun. Orang ini bilang kalau itu benar, ada jenius di kotanya, maka markas besar akan heboh, apalagi kota Yuan ini kota yang kecil. Kata perempuan ini, kota Yuan adalah tempat kecil dan master hantu tertinggi di sini level A. Apalagi tidak ada gadis seperti kata Lin Feng di desa terdekat. Lin Feng paham dan berterima kasih. Dalam pikiran Lin Feng, identitas gadis itu aneh. Bukan penduduk lokal, tapi muncul di luar gua 2 kali. Misi yang dia jalankan pasti juga palsu. Ribuan tahun lalu, hantu tahu takut dengan hantu wanita yang punya tali merah di kakinya. Hantu tahu itu dan master hantu itu juga aktif di dekat hantu tahu. Apakah mungkin 2 orang itu sama? Tapi yang satu manusia, yang satunya hantu. Dengan kata lain, jika hantu wanita bertali merah sudah pulih sepenuhnya sejak lama dan berevolusi selama ribuan tahun, hantu itu mungkin bisa menyamar menjadi manusia tanpa ketahuan. Bahkan hantu Lin Feng pun tidak menyadarinya. Satu-satunya di pikiran Lin Feng saat ini adalah Nenek Die. Nenek Die ini satu-satunya orang yang tahu Lin Feng melacak hantu tahu. Kalau itu pun benar, maka sangat hebat. Pendiri asosiasi Master Hantu
adalah hantu yang sudah mengalami pemulihan sepenuhnya. Dan nenek Die mengikuti Lin Feng ke gua itu dengan menyamar menjadi master hantu. Lin Feng bingung kenapa hantu itu mendirikan asosiasi master hantu. Apakah nenek Die musuh atau teman bagi manusia? Sepertinya Lin Feng harus mencari kesempatan untuk bertemu nenek Die sekali lagi. Lin Feng saat ini sudah keluar dari kuil dan berencana kembali ke kota Hai. Saat itu dia mendapatkan panggilan dari Liu Ru. Liu Ru tampak menangis. Dia bilang ayahnya dalam kondisi sekarat dan bertanya di mana Lin Feng. Liu Ru meminta bantuan Lin Feng. Lin Feng menenangkannya dan bilang akan segera kembali. Lin Feng sendiri bingung dan kenapa. Padahal Liu Yuan Xiao dalam kondisi fisik yang baik dan Liu Yuan Xiao bilang masih bisa bertahan untuk beberapa tahun lagi. Sementara itu di kediaman Tuan Kota Hai, tekanan darah Liu Yuan Xiao turun lagi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ketua Zhou bilang sepertinya waktu Tuan Kota sudah hampir habis. Yang baik yang di sana juga bilang ini merepotkan. Jika itu benar, Tuan Kota hanya dapat dikurung terlebih dulu. Jika tidak begitu, hantu Tuan Kota akan lepas kendali dan seluruh kota Hai akan hancur karenanya. Dan situasi ini sangat mengejutkan. Ketua Zhou berharap Liu Ru bisa mengambil keputusan yang baik untuk menyelamatkan mereka dari rasa malu. Di dalam ada Yan Yan dan Ying Rui bersama dengan Liu Ru. Yan Yan bertanya apakah Lin Feng membalas pesannya. Liu Ru menghubunginya kemarin dan Lin Feng ada di barat laut. Dia tidak tahu kapan Lin Feng akan kembali. Liu Ru bertanya ke Ying Rui apa penyakit ayahnya. Ying Rui menjelaskan tidak ada luka, tapi sepertinya ini bukan penyakit biasa. Tapi siapa yang bisa menyerang Liu Yuan Xiao? Bahkan beberapa hantu dengan kemampuan kutukan mungkin tidak dapat melewati hantu ayah Liu Ru. Yan Yan bilang kemampuan kutukan itu sangat jarang ditemukan. Ada master hantu di kota selatan yang kebetulan punya hantu seperti itu. Tapi orang itu hanya master hantu peringkat S. Kecuali itu adalah kutukan tingkat abis. Tidak ada cara untuk melewati hantu Liu Yuan Xiao secara diam-diam. Saat itu ada bayangan yang masuk ke ruangan. Lin Feng sudah datang dengan terburu-buru dan bertanya bagaimana kondisi Tuan Kota. Ketiga wanita cantik ini sangat senang melihat kedatangan Lin Feng. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.